Assalamualaikum, halo. Kali ini aku pengen bahas terkait mengenai bullying atau bully. Bahwa kita tahu ya, beredar di media nasional, media sosial, bahwa kasus bullying ini sepertinya marak terjadi dan mirisnya terjadi di korban yang usianya masih anak-anak dan tentunya pelakunya adalah anak-anak. Dan kita mungkin berpikir ya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada generasi penerus bangsa kita? Kenapa sih anak seusia yang mungkin masih duduk di bangku SD, sekolah dasar sudah berpikiran untuk membuli sesama temannya? Tapi sebelumnya bullying ini berasal dari bahasa Inggris, dari awalan kata bull yang artinya banteng. Secara etimologi, bullying ini berarti penggertak, seseorang yang mengganggu orang yang lemah. Jadi bullying ini merupakan segala bentuk penindasan, kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat ataupun yang berkuasa dengan tujuan untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus ataupun berulang-ulang. Dan menurut UNICEF juga hampir sama ya, bahwa bullying ini terdiri dari 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Jadi untuk bullying ini bisa terjadi secara langsung maupun online. Menurut By Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun KPAI, ini menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, ternyata sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Wow, berarti terjadi di sekolah. Sementara itu teman-teman, by data juga bahwa Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam riset Program for International Student Assessment pada tahun 2018 ini mengungkapkan bahwa sebanyak 41,1% murid di Indonesia ini mengaku pernah mengalami perundungan. Di tahun yang sama, Indonesia juga berada di posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan ataupun kasus bully yang paling banyak. Wow. Aku juga search by data juga bahwa berdasarkan data KPAI tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan ini. Jadi memang bullying ini menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan ya, dikarenakan maksudnya para guru ya dan orang tua ini menjadi kaget, kok bisa ya anak-anak seperti ini kayak gitu kan, dan juga secara masyarakat secara umum. Nah mungkin kita kembali lagi mindset pemikiran kita bahwa bullying ini terjadi sebenarnya untuk saat ini. Kenapa marak? Yang pertama adalah dikarenakan anak-anak sudah sangat mengerti media sosial dan mereka bisa mengakses media sosial, mengakses semuanya itu melalui Android mereka yang mungkin kalau sebelumnya itu kan tidak terlalu. Sekarang anak TK aja sudah sangat mahir itu, buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, Facebook. Sementara tidak semua isi-isi di dalam media sosial itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Dikarenakan anak-anak mungkin SMP ke bawah itu kekuatan filter dirinya itu belum sekuat anak-anak SMA ke atas. Nah, jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka juga mungkin suka diskusikan dari media-media tontonan yang mereka lihat itu, bisa jadi itu dilakukan. Bisa jadi kalau kita telusuri itu bagi mereka bukanlah hal yang salah, karena filter bagi mereka itu belum terlalu bagus. Jadi seperti itu menurut kami. Bukan keseluruhannya adalah kesalahan anak-anak ini, tapi dikarenakan derasnya arus globalisasi yang terjadi di kita saat ini, dan ternyata secara mental, secara kesiapan kita, anak-anak kita belum siap dengan ini, dengan kecanggihan teknologi dan digitalisasi. Masih ada beberapa orang yang bertanya nih, sebenarnya jenis-jenis bullying itu seperti apa dan apa tindakan yang bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan bullying.
Jadi untuk Kementerian PPA sendiri membagi ada 6 jenis kategori bullying. Pertama, kontak fisik langsung. Contohnya seperti menendang, memukul, menjambak, mencakar, atau melukai fisik si korban, mengunci korban di dalam suatu ruangan, merusak barang-barang korban secara langsung. Ini merupakan contoh kontak fisik langsung. Kedua, kontak verbal langsung. Contohnya seperti memaki, mengejek, menghina, menyebarkan gosip secara langsung, mengintimidasi seseorang ataupun korban, atau berbentuk penghinaan, perkataan pelecehan seksual. Ini juga termasuk dari kategori kontak verbal langsung. Ketiga, perilaku nonverbal langsung. Jadi contohnya mimik wajah yang memperlihatkan tatapan sinis terhadap korban sehingga mengancam korban dengan tatapan yang tidak mengenakan. Ini juga ternyata termasuk dari kategori bullying. Keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Jadi contohnya seperti apa? Nah, contohnya mungkin mendiamkan seseorang, mengucilkan ataupun mengabaikan seseorang dan membuat orang tersebut tidak ada temannya ataupun memanipulasi persahabatan ataupun pertemanan. Ini juga termasuk dalam kategori bullying jenis perilaku nonverbal tidak langsung. Kelima, cyberbullying. Nah, ini mungkin sering terjadi juga ya di era saat ini, di era serba digital. Jadi jenis cyberbullying ini adalah menyakiti seseorang melalui media ataupun sarana media elektronik. Contohnya berupa rekaman, foto yang disebarluaskan dengan memojokkan seseorang, atau juga tindakan perlakuan pencemaran nama baik yang disebarkan melalui sarana media sosial. Yang terakhir, keenam adalah pelecehan seksual. Teman-teman, kita berharap semoga kasus bullying ini bisa terminimalisir dengan baik dan tidak ada lagi nih korban-korban selanjutnya, apalagi korban yang bisa merenggut nyawa dan terjadi juga nih di kalangan anak-anak kita. Jangan sampai, pokoknya generasi penerus bangsa harus lebih baik lagi ke depannya. Dan sekian teman-teman pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.